Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan proses data mining menggunakan dengan Rapid Miner. Kita mulai dengan mencari dataset terlebih dahulu ya. Kita cari dataset yang publik. Kita cari dataset yang mempunyai cukup lumayan atributnya. Terus kita coba cari yang instannya itu cukup banyak juga, dan juga yang mempunyai missing value ya. Jadi biar bisa kita lakukan pre-processing, contoh pre-processing data sebelum kita menentukan model data. Setelah saya pilih-pilih yang tipe-tipe yang tadi, yang ini saya tertarik untuk memakai dataset ini, LPD, Indian Liver Patient Dataset. Karena ini dari jenis datanya dia integer dan real. Kemudian atributnya ada 10. Dan kemudian setelah saya cek, saya download, itu dia ada missing value. Bisa kita lakukan preprocessing nanti kalau ada. Dan juga dia nanti kini bisa kita lakukan mining dengan menggunakan metode klasifikasi. Tapi nanti kita coba metode apa yang paling bagus di ini dengan dataset ini. Oke, kita download aja. Kalau untuk mendownload, kita di UCI ini adalah dataset publik yang bisa kita pakai oleh semua orang. Ini bisa kita download melalui sini data folder. Kemudian kita download yang ini. Ini .csv ya. Ini sudah saya download. Ini data Indian livernya. Kemudian setelah kita dapatkan datanya, kita coba melakukan proses data mining di Rapid Miner. Kita mulai dari kita bikin blank dokumen saja dulu. Terus blank proses. Nah, setelah blank proses seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita import data. Kita ambil data di mana kita tadi menyimpan dari downloadan dataset yang kita sudah download di UCI tadi. Saya tadi taruh download, kita Indian liver. Next. Nah, ini adalah data dari Indian liver dataset. Dimana dari penjelasannya, Indian liver dataset ini adalah dataset yang terdiri dari 10 variabel ya. Dan yaitu umur, jenis kelamin, total bilirubin, direct bilirubin, total protein, albumin, Ag ratio, SGPT, SGOT, dan alpos ini. Penjelasannya, kalau alpos ini tadi adalah ini, alkalin phosphatase. SGPT ini alamin ini. Ini besarannya ya. Ini datanya data real dan data integer. Jadi data ini untuk data apa? Ini adalah data yang terdiri dari 416 liver pasien yang ada di India dengan 167 non liver pasien yang ada di India. Terdiri dari 441 laki-laki pasien dan pasien 142 pasien perempuan. Jadi ini dari 10 atribut ini akan diklasifikasikan mana dari beberapa atribut ini dari kondisi yang benar dia itu masuk ke orang yang mengidap penyakit liver atau yang tidak. Dan nanti dengan rapid manner akan kita lakukan prediksi. Nah, kemudian dari prediksi itu akan kita lihat mana metode yang tepat untuk mengklasifikasikan dari beberapa atribut ini untuk menentukan orang pasien itu masuk ke yang mengidap penyakit liver atau tidak. Kita lihat nanti berapa akurasinya dari masing-masing metode.
Ya, ini sudah kita input tadi, kemudian kita next saja. Ini termasuk juga preprocessing di awal, kita menentukan dari tipe datanya ya. Kita mulai dari yang ini adalah age. Kalau perlu kita rubah namanya, biar nanti kita tidak bingung, karena ini namanya 65, kita tidak tahu nanti apa. Kita kasih nama ini age. Memberi namanya yaitu dari sini, tanda ini. Tanda yang seperti roda ini. Kita klik, kemudian rename column. Kita kasih nama age. Oke. Dan ini adalah data umur, tipenya integer, tidak usah kita rubah. Kemudian female. Female ini adalah jenis kelamin. Kita rubah ini juga menjadi gender. Kemudian ini awalnya adalah polinomial, karena kita tahu jenis kelamin cuma dua, male dan female. Jadi kita rubah ini. Kemudian ini penjelasannya tadi setelah gender, yaitu adalah total bilirubin. Ini datanya karena bisa koma ya, berarti ini datanya adalah real. Kita tidak usah merubah lagi tipe datanya karena sudah betul. Tapi kita rubah namanya aja, biar kita tahu ini termasuk atribut apa. Kita kasih nama TB. Begitu juga yang lain, kita kasih nama sesuai dengan keterangan yang ada di UCI biar nanti memudahkan kita. Ini adalah DB. Ini juga kita kasih nama alkpos. Dan seterusnya. Ini mungkin kita lanjutkan lagi ya. Kita sesuaikan semuanya. SGPT. SGPT, kemudian SGOT, TP. Ini SGOT. Ini TP. Ini ALB. Total albumin ya tadi. Kemudian ini albumin dan globulin rasio. AG ratio. H AG ratio. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ini yang menjadi label. Jadi di dalam dataset kita kalau ingin melakukan klasifikasi itu kita minimal harus ada satu atribut yang dijadikan label. Ini ada 1 dan 2, ini maksudnya 1 ini adalah yang mengidap penyakit, yang 2 mungkin tidak, karena dari segi jumlahnya seperti yang datasetnya tadi lebih banyak satunya, berarti mungkin 1 ini iya. Ini kita rubah bukan integer jadinya binomial, karena ada 2 kategori ya, jadinya binomial. Terus kita change role, dia kita jadikan label. Oke. Next. Kalau sudah selesai, kemudian kita simpan di local repository di data. Finish. Oke, ini data yang sudah kita import. Sekarang kita cek. Ini kita masih melakukan preprocessing awal ya. Kita cek apakah ada missing value dari beberapa instan yang sudah kita masukkan ini. Kita bisa lihatnya melalui dari sini, statistik. Kita lihat di masing-masing atribut ini. Kita cek di atribut ini, missing tidak ada. Oh, ternyata di AG ratio ada 4. Ini kalau semisal data cuma 4, kita bisa langsung rubah di masing-masing mana yang kosong itu. Maksudnya yang missing, yang instannya missing. Kalau semisal datanya banyak seperti ini, makanya kita bisa melakukan proses missing value. Kita mengisi missing value itu menggunakan rapid miner ini, sudah tersedia. Sebelumnya kita lihat dulu, mungkin apa yang missing value dari AG ratio. Kita lihat AG ratio missing value
missing value-nya. Nah, ini kalau semisal datanya cuma instannya sedikit kita bisa menemukan. Tapi kalau tidak seperti ini agak susah kan? Makanya langsung saja kita lakukan preprocessing dengan menggunakan rapid manner. Caranya adalah kita menggunakan operator nanti missing value. Jadi pertama, kita masukkan dulu dataset tadi yang sudah kita import di data ya, di data repository sini kita buka di data repository Indian Liver Patient Data, masukkan. Kemudian cari replace missing value. Kita drag saja ke sini. Kemudian kita hubungkan ini sesuai dengan ini sampai sini. Sudah, kemudian kita run. Nah, ini hasil dari runningnya. Kita lihat statistiknya. Sekarang missing value-nya sudah terisi. Ya. Kita lihat dari sininya missing-nya sudah 0. Coba kalau kita ini kita missing value adalah menggunakan dengan rata-rata. Jadi kalau semisal tadi ada yang missing dari data patient liver ini, dari data ini itu akan nanti diisi oleh rata-ratanya antara 1 sampai yang paling terendah berapa. Dari ini 0,1 sampai maksnya 2,8. Ya nanti akan diisi sekitar sini. Gitu. Jadi itu adalah cara cepat untuk kita melakukan preprocessing menggunakan rapid manner. Oke, setelah itu kita save. Kemudian setelah selesai kita save hasil dari preprocessing kita. Kita simpan di Indian Liver Data. Oke. Setelah selesai, kita lakukan kemudian penentuan model. Penentuan model apa yang tepat untuk melihat dari data Indian Liver ini. Karena data Indian Liver ini kelasnya adalah nominal, kemudian ininya adalah integer dan juga ada yang nominal juga, maka yang paling tepat kita menggunakan yaitu klasifikasi. Kita coba dulu. Kita kita lihat seberapa besar akurasinya kalau kita menggunakan metode klasifikasi. Oke, metode klasifikasi yang yang paling umum adalah decision tree. Kita coba dan decision tree. Tapi sebelumnya kita untuk dataset itu kita pecah dulu. Kita bikin 90% training dan 10%-nya testing gitu. Karena ini datanya masih ini ya satu data, kita split dulu menjadi testing dan training gitu. Jadi kita split dulu yaitu dengan menggunakan split data. Split data. Kemudian kita edit enumeration-nya, rasionya kita isi. Yang trainingnya 0,9, 90%, kemudian testingnya 0,1, 10%. Oke. Kemudian kita sambungkan saja. Kita sambungkan, terus kita proses. Kita lihat. Split data. Ini yang adalah testing, 58-nya ya. Kemudian yang ini yang 524 ini adalah training. Kita simpan saja setelah itu. Save proses. Model ini juga kita simpan. Oke, lanjut. Sekarang
Kita coba melakukan menggunakan decision tree. Tinggal kita cari di operator saja, kita cari di decision tree. Kemudian apply model juga, apply model. Kemudian di akhir kita lihat performanya. Kita mau lihat seberapa besar akurasi dari metode decision tree ini. Kemudian kita lihat performanya. Kita tarik sini saja. Jadi yang ini, yang training kita lewatkan decision tree. Kemudian yang testing nanti langsung kita masukkan ke sini saja. Seperti ini. Oke, kita run. Ya, ini dari hasilnya. Tingkat akurasi menggunakan decision tree adalah 72,41%. Ya, di mana dari prediksi yang benar itu 41, di mana orang yang mengidap penyakit penyakit liver dari yang data testingnya 41 berdasarkan data itu benar dan diprediksi benar. Kemudian 18 ini salah. Kemudian yang diprediksi tidak liver benar, diprediksi tidak liver 1. Jadi setelah dihitung akurasi semuanya mendapatkan nilai 72,41%. Itu menggunakan decision tree. Coba kita gunakan metode lain. Ini decision tree kita hapus saja. Kita coba pakai regresi logistik. Oke, kita run saja. Kita lihat performanya. 74,14%. Ternyata lebih baik ya akurasi dengan menggunakan regresi logistik. Terus kita coba lagi yang lain. KNN mungkin. KNN. Ini kita delete saja. Menggunakan KNN. Kita sambungkan. Kemudian kita lihat. Oh, ternyata akurasinya lebih kecil ya, 60,34%. Jadi yang lebih cocok untuk melakukan mining terhadap contoh data ident liver patient data ini, yaitu yang paling bagus adalah dengan menggunakan metode regresi logistik tadi. Itu kemudian kalau semisal tadi kan untuk testingnya, gimana untuk data trainingnya? Untuk data trainingnya kita ambil dulu. Kita coba dulu ya untuk data trainingnya.
Oke, ini ada data training. Ini yang trainingnya. Kita simpan dulu ini. Oke. Kemudian kita keluarkan saja ini, delete. Ini seperti data udah usah kita lakukan. Kita masukkan data trainingnya. Kemudian kita kembali lakukan proses klasifikasi dengan regression logistik. Apply model. Performance. Oke, kita sambungkan saja. Ini kita sambungkan example. Oke, kita run. Oke, kita dari data trainingnya ternyata 73,47, sedangkan tadi 74 kalau data setnya. Jadi itu kalau kita ini ya, kalau ingin melakukan menggunakan data training yang 90-10. Nah, kemudian sebelum kita melakukan ini, sebenarnya kita juga bisa melakukan melalui proses yaitu selain memisah menjadi 10-90 data training gitu, kita bisa juga melakukan 10-fold cross validation gitu. Jadi 10-fold cross validation itu kita itu melakukan data testing itu 10 subset ya, yang dimana sistem itu yang sistem dari Rapid Miner akan melakukan subset 10 ini ya, 10 data set, dimana nanti akurasinya itu akan dirata-rata. Jadi dia melakukan dataset pertama berapa akurasinya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, akhirnya dirata-rata. Nah, dari rata-rata 10 kali kita cross validation ini akan ditemukan nih akurasinya adalah akurasi rata-rata dari 10. Sedangkan tadi yang 90-10 kan kita juga ini kan cuma satu kali kan. Kita tidak 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 melakukan berulang lagi gitu untuk untuk melakukan datasetnya gitu. Nah, kita lihat dengan melakukan cross validasi ini seberapa besarkah akurasinya. Kita ganti dulu ini dengan data aslinya. Kemudian kita delete aja ini. Kemudian kita lihat dengan menggunakan 10-fold cross validation. Kemudian di klik validation-nya ini kita ganti dengan yang kita pakai tadi, kita samakan, yaitu adalah regresi logistik. Ya, sudah aman, kita run. Fix no connect. Oh, ini belum disambungkan. Oke, tinggal kita run saja. Ya, setelah dari 582 instan dilakukan cross 10-fold cross validation, kita dapatkan rata-ratanya adalah 71 gitu. Jadi inilah akurasi yang ini ya, akurasi yang sebenarnya ya. Jadi kalau tadi itu
kita dapat yang 74 sama 73 itu kebetulan adalah dengan dataset yang itu gitu. Dataset yang itu gitu. Tapi ternyata kalau dataset yang lain-lain gitu setelah diuji 10 kali, ternyata akurasi yang lebih apa ya, yang lebih menunjukkan dari model ini adalah ini 71,64% gitu. Ini rata-ratanya. Kemudian dari situ kita juga bisa melihat itu dengan menggunakan cross apa 10 cross validation ini kita bisa melihat AUC-nya gitu. Nah, kalau apa namanya AUC ini klasifikasi tentang AUC ini kalau nilai AUC antara antara 0,5 sampai 0,6 ini apa namanya artinya metode ini failure gitu ya. Failure gitu ya, gagal. Kalau 0,6 sampai 0,7 ini kurang bagus, 0,7 ini masih apa namanya masih fair, masih masih ditolerir. Terus kalau 0,8 sampai 0,9 ini good, excellent ini 0,9 excellent ini 0,9 sampai 1 gitu. Sedangkan kalau kita lihat tadi dengan menggunakan regresi logistik tadi, nilai AUC-nya adalah 0,748. Ini artinya metode ini masih bisa ditolerir gitu ya. Artinya kita melakukan mining menggunakan metode regresi logistik terhadap data ini masih bisa ditolerir dengan menggunakan regresi logistik gitu. Itu. Kemudian eh, apa namanya, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan ketika melakukan ini ya, mining data, yaitu kita melakukan feature selection sama, feature extraction gitu. Untuk feature selection, kita bisa gitu ya, untuk apa namanya, untuk memilih metode mana yang terbaik, itu kita bisa gabung-gabungkan gitu, bukan cuma hanya, satu metode. Semisal kita mau gabungkan, decision tree dengan regresi logistik atau decision tree dengan apa, decision tree dengan KNN gitu. Kita mau lihat mana yang terbaik gitu. Nah, kita bisa melakukan itu di rapid manner gitu. Yaitu semisal kita mau pakai, decision tree gitu ya, decision tree. Oke, terus kemudian cari multiply karena kita mau melakukan feature selection. Metode mana yang mau kita pakai. Kemudian semisal kita cari regression logistik, kemudian kita sambungkan gini, kemudian kita tambahkan insert building, numerical cross validation, kemudian ini semisal kita mau pakai KNN, ini kita rubah nama dengan klik di sini, klik kanan, kemudian rename operator biar kita tahu ini performance dari apa. Ini adalah DT decision tree dengan KNN. Oke, kita kembali lagi ke proses. Ini decision tree dengan KNN. Kemudian kalau kita mau coba lihat kalau cuma decision tree toh,
ya. Jadi yang ini yang pertama ini decision tree to, kalau yang dengan melalui sini itu, yaitu, dengan menggunakan KNN. Kita coba lihat, kita run aja. Ini nanti aja logistiknya kita coba nanti. Ya, ini hasilnya. eh ini menggunakan decision tree saja. Yang ini decision tree dengan KNN. Ternyata ketika menggunakan dua metode ternyata juga performanya juga tidak menjamin bagus ya. Ternyata lebih jelek 65,44. Ternyata lebih bagus cuma decision tree. Kita lihat AUC-nya kalau yang ini tadi. AUC juga 0,679. Ini kalau berdasarkan klasifikasinya nilai segitu yang ini ya jelek ya, poor classification. Oke, itu feature selection mungkin bisa dicoba untuk yang lain juga, untuk apa namanya, untuk kita tinggal ganti aja decision tree dengan apa gitu, gitu ya. Ini kemudian kita juga bisa melakukan ini ya feature extraction gitu ya, yaitu kita menggunakan wake by ini wake by information gain dan juga pakai chi-square, wake by chi-square dari semisal decision tree, atau kita ini ya kita samakan dengan yang tadi aja, kita pakainya reglog yang paling bagus tadi, regression logistik. Ini kenapa regression logistik, karena di dalam datanya itu ada data numerik, ada data nominal gitu ya, jadinya mungkin itu yang bisa membuat metode ini yang lebih bagus itu. Kalau misalnya datanya apa nominal semua, mungkin decision tree lebih bagus kayaknya, mungkin bisa dicoba gitu ya, kayak ini untuk membuktikan itu. Ini kita masukkan, kita pakai regression ini, kemudian ini kita melakukan feature extraction dengan menggunakan ini ya wake information. Kita lihat
kita hapus saja ya, multiply ya, multiply, jadi kita bisa menggunakan dua-duanya. Performance. Ini kita rubah salah, namanya belum dirubah ya. Kita rubah dulu nama ininya. Biar ini kemudian proses ini hapus saja ini dengan menggunakan regresi elektrok. Delete regresi logistik, kita masukkan mod, kita running. Kita rubah namanya juga, kita belum rubah namanya, kita rubah namanya, ini adalah backlog plus ini tadi G square, kemudian ini kita rubah namanya backlog plus information gain. Oke, kita lihat ya, ini berdasarkan apa namanya menggunakan G square 71,64% dengan nilai AUC 0,74, kemudian dengan information gain 72,33 dengan nilai AUC 0,743. Ya, ini apa namanya bisa kita klasifikasikan data ini dengan menggunakan ini regresi logistik. Itu yang apa namanya yang saya coba-coba dataset ini. Yang terbaik adalah dengan menggunakan ini. Sebelumnya tadi sudah saya coba dengan decision tree dan juga KNN, nilainya di bawah ini 60 sama 50% gitu. Jadi sudah dilakukan validasi dengan apa namanya berdasarkan weight by information gain dan weight by T-square-nya, nilainya 70, di atas 70%, dengan AUC juga di atas 0,7. Jadi apa namanya kesimpulan saya untuk dataset ini penyakit liver di India ini, untuk studi kasus penyakit liver India ini terbaik apa model data mining yang terbaik adalah menggunakan regresi logistik. Oke, sekian itu mungkin dari saya. Selebihnya mungkin bisa dicoba-coba. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.